Oke. Halo, ketemu lagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai saham Bank BRI. Jadi mengenai saham Bank BRI kita akan bahas. Nah, jadi eh, seperti kita tahu saham-saham blue chip itu berjatuhan pada awal Maret ya kalau saya nggak salah. Sebentar. Ya, pada awal Maret saham-saham blue chip semua kompak berjatuhan mulai dari BRI, Mandiri, ya pokoknya sektor-sektor yang eh, terutama saham-saham big cap, sorry bukan sektor tapi saham-saham big cap yang salah satunya adalah sektor perbankan. Sektor perbankan yang notabene menguasai mayoritas dari market cap yang ada di IISG. Nah, ada hal yang menarik dari pergerakan empat saham perbankan ini, terutama saham-saham yang bank perbankan yang besar ya, atau saya biasa nyebutnya big bank. Itu ada BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Jadi empat banking ini ada pergerakan yang menarik. Menarik dalam artian bukan berarti harus dibeli, tapi menarik dalam artian ada yang unik, ada yang aneh, ada yang janggal, yaitu pergerakan bandar di saham Bank BRI. Jadi pergerakan bandar di saham Bank BRI. Eh, dari beberapa pantauan rekan-rekan di grup Wiguna Investment maupun grup belajar saham, setiap kali ada orang yang masuk market, pemula masuk market, atau ada orang yang melemparkan pertanyaan saham perbankan pilih apa, pasti pilihnya Bank BRI. Jadi itu otomatis. Coba Anda renungkan saja. Kalau misalkan ditanya di grup, kira-kira pilih saham apa? Pasti langsung bilang Bank BRI. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan memang ada apa dengan Bank BRI ini? Nah, jadi kalau kita lihat, jadi ini contohnya, ini adalah pergerakan dana asing di saham Bank BRI. Kalau kita lihat asingnya jualan terus. Asingnya jualan terus dan total coba kita cek untuk 30 hari ke belakang. Total 30 hari ke belakang asingnya udah keluar 3,1 triliun. 30 hari ke belakang asingnya udah keluar 3,1 triliun. Jadi bukan nilai yang sedikit, tapi yang jadi masalah adalah harganya di situ-situ aja. Harganya di situ-situ aja. Bahkan hari ini atau kemarin 8 Mei itu outflow-nya nyampe 259 miliar. 259 atau 25% dari net sale IHSG hari ini. Hampir 25% dari net sale IHSG hari ini atau tanggal 8 Mei ini. Nah, jadi nah biasanya ketika ada indikasi foreign atau FF yang sejalan dengan indikasi bandarmologi, itu berarti ada apa ya? Ada keseriusan kan kadang FF sinyalnya beda sama bandarmologi, begitupun sebaliknya. Nah, biasanya kalau saham blue chip dua-dua indikatornya udah sama, FF-nya distribusi, BDM-nya distribusi, itu berarti ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang akan membuat saham ini turun. Atau gampangnya ya ke depan saham ini akan turun, simpelnya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau ini adalah FF-nya, ini adalah bandarmologinya. Misalkan ini Bank Mandiri ya, ini Bank BRI. Nah, ini Bank BRI. Ini adalah bandarmologi saham Bank BRI. Kurang lebih mirip sama FF. Kurang lebih mirip sama FF, cuma ya kurang lebih mirip lah. Nggak beda-beda jauh banget. Intinya jualan terus. Bahkan kalau dilihat dari bandarmologi, penjualannya konsisten besar, sementara FF kan tadi kelihatannya kecil-kecil. Nah, ini penjualannya besar-besar dalam volumenya. Jadi bandar sendiri, dari sudut pandang bandarmologi sendiri, Bank BRI ini bandarnya keluar terus. Tapi yang bikin kita heran adalah saham ini terus menjadi favorit investor retail. Nah, itu mungkin bukan alasan yang bukan apa ya, bukan sesuatu yang mengherankan mungkin ya, karena
banking untuk sektor banking sendiri jelas selain BCA ya salah satu yang bukan salah satu tapi lainnya yang bisa menjadi saingannya dalam segi kinerja tentu Bank BRI. Apalagi Bank BRI base-nya UMKM. Base-nya UMKM yang UMKM kan strong banget. Nah, cuma ada apa nih? Kenapa bandar jualan? Kenapa asing jualan? Nah, mungkinkah ada sesuatu yang sudah bisa dilihat oleh investor asing, oleh bandar sehingga mereka jualan? Dan kenapa harganya nggak turun? Karena retailnya masih minat beli. Jadi bandarnya juga nggak usah sibuk-sibuk ngerek harga, goyang-goyangin harga nggak usah. Harganya di stackin aja, diemin di range harga tertentu. Toh investor retail tetap belanja. Investor retail tetap belanja. Nah, kekhawatiran saya adalah dari COVID ini, dari wabah COVID ini, sektor yang kepukul pertama kali itu adalah sektor UMKM. Jadi sektor yang kepukul pertama kali UMKM atau ya konsumennya Bank BRI ini. Jadi mungkin penjualan asing ini, penjualan bandar ini untuk mengantisipasi nanti laporan kuartal 1 atau mungkin kuartal 2 yang akan keluar. Jadi menurut saya pribadi saham Bank BRI itu akan turun lagi. Sampai berapa? Nah, ini harus dilihat secara TA sampai berapa ya. Cuma rasanya harusnya akan break low untuk saham Bank BRI ini. Ini low-nya di 2430-an, low-nya di sini dan saya rasa akan break low untuk saham Bank Bank BRI ini akan break low. Saham Bank BRI ini akan break low. Kita lihat Bank BRI. Nah, saya rasa akan break low. Kalau ditanya target harganya berapa, mungkin di 2000 kalau menurut saya. Mungkin di 2000. Nah, jadi ini untuk saham Bank BRI. Jadi ya tadi ada yang salah di saham ini. Nah, coba kita lihat perbandingannya. Misalkan perbandingan Bank Mandiri. Atau kita lihat BDM-nya dulu. Biar gampang. Ini Bank BRI. Bapak Ibu mungkin bisa ingat. Lihat-lihat ini Bank BRI. Lalu selanjutnya ini ada BBCA. Seperti ini. BBCA ini saham spesial sebenarnya. Saham spesial kenapa? Karena ya bisa dibilang di beberapa hari terakhir dia yang menjaga ISG, tapi beberapa hari terakhir dia juga kadang menjadi pemberat ISG. Di BCA ini saham spesial juga dan menurut saya BCA terimbas sih oleh adanya kemungkinan gagal bayar atau restrukturisasi dari kredit ini ada kena juga, cuma efeknya nggak sebesar Bank BRI memang. Ini untuk Bank BCA. Nah, selanjutnya ada Bank BNI. Bank BNI kita lihat bandarmologinya keluar sih, cuma nggak semasif di BRI. Selanjutnya ada apa lagi? Ada Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama, keluar, cuma nggak semasif BRI. Bahkan sempat masuk juga. Jadi itu perbandingan keempat banking. Sementara kalau kita balik lagi ke BRI, outflow bandarnya keluar terus, bandarnya jualan terus, bandarnya konsisten jualan terus. Sama compare ke kalau kita mau compare ke asing pun, misalkan tadi Bank BRI FF. Nah, ini saham Bank BRI dari segi foreign flow. Kalau kita lihat outflow juga sama, bahkan dari atas udah outflow terus, dari atas ini udah outflow terus. Outflow terus sampai diturun pun masih outflow terus. Ini Bank BRI, coba diingat-ingat. Selanjutnya ada Bank BCA. Bank BCA. Nah, ini Bank BCA. Tadi sama kayak bandarmologi. Ini saham spesial, asingnya juga spesial di sini. Asingnya juga spesial. Intinya ya ini saham yang benar-benar dijaga kalau banking lain jatuh, terkadang ini saham dijaga sendiri. Bank BCA. Selanjutnya Bank BNI. Nah, Bank BNI ya bahkan sempat ada inflow, tapi ya sekali lagi outflow-nya atau asing keluarnya enggak semasif Bank BRI.
Selanjutnya ada Bank Mandiri. Ops, saya salah. BMRI. Nah, ini untuk Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri bahkan asingnya masuk dalam secara total ya, secara summary dalam 5 hari terakhir atau seminggu ke belakang. Itu asingnya masuk. Jadi kemungkinan saham Bank Mandiri ini akan digunakan untuk nanti menjaga ISG. Gantian naiknya. Jadi kalau kita lihat belakangan ini saham blue chipnya gantian naik, tapi harganya di situ-situ aja sebenarnya. Jadi ya balik lagi ke inti topik Bank BRI tadi. Untuk Bank BRI tadi menurut saya pribadi masih akan turun. Cuma prediksi saya bisa salah. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi ini? Untuk mengantisipasinya lebih baik nabung saham. Toh Bank BRI udah turun 40% kalau saya nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Sekitar 40% dari year to date 2020 ini. Jadi kalau nabung dibagi 10, walaupun BRI turun lagi ke 2000, saya rasa harga average kita masih akan mendekati ke 2000. Seperti itu. Jadi itu pandangan saya mengenai Bank BRI. Yang pasti ada something yang membuat asing terus melakukan penjualan, dan ada something pula yang membuat bandar juga melakukan penjualan. Cuma yang saya yakini, karena Bank BRI ini base-nya UMKM, mungkin pasti paling terdampak. Tapi ketika ekonominya udah mulai running lagi, ekonominya udah mulai lari lagi, UMKM adalah salah satu sektor yang paling pertama lari juga. Jadi Bank BRI, jangan kaget kalau nanti Bank BRI mungkin recovery-nya lebih cepat dibanding banking lain. Seperti itu. Itu menurut pendapat saya pribadi. Jadi silakan dianalisa lagi. Saya lihat fundamental segala macam, silakan dilihat. Kalau ini dari sudut pandang bandarmologi dan foreign flow untuk saham Bank BRI. Jadi outlooknya buat saham Bank BRI, kesimpulannya adalah Bank BRI masih akan turun lagi. Masih akan turun lagi sampai nanti ada inflow atau akumulasi bandar yang cukup signifikan, yang cukup besar, baru itu kita bisa consider lagi kalau saham BRI sudah mulai ada di bottom dan recovery, atau harganya mulai naik lagi. Seperti itu. Kalau untuk sekarang, ya secara foreign flow, secara bandarmologi, ini saham masih akan turun. Seperti itu. Tapi ya kita lihat aja, karena market yang menentukan. Jadi seperti itu. Jadi sekian buat analisa untuk saham Bank BRI. Jadi kepikiran aja analisa saham BRI. Oh ya, dan satu lagi saya lupa. Nah, kalau kita lihat ini adalah broker summary saham Bank BRI 2 minggu terakhir, atau kita set ke seminggu terakhir. Nah, ke seminggu terakhir distribusi asingnya masih jualan terus juga. YP, PD, NI, KK di sini semua. Selanjutnya ada apa lagi? Misalkan kita mundurin 27 hari 2 minggu ke belakang. Asingnya distribusinya makin gede lagi. PD, YP, NI, KK, retail kompak semua di sisi buyer. Seperti itu. Kalau kita lihat dari awal April atau dari dia rebound di sini 326. Dari 326 ini kita lihat 326 ini masih distribusinya masih besar, dan investor retailnya ada di buyer, ada di pembeli. Jadi buat Bank BRI ini ya tadi, secara bandarmologi kurang oke, distribusi terus, secara FF distribusi terus, dan kalau kita lihat broker summary-nya pun pembelinya mayoritas investor retail. Jadi ketika pembelinya mayoritas investor retail, itu berarti umumnya sahamnya akan turun lagi. Dan ya tadi yang berkesimpulan di akhir bahwa Bank BRI sudah tidak menarik dan sedang tidak menarik, dan kemungkinan akan turun lagi. Kalau Bapak Ibu yang mau investasi di saham Bank BRI gimana? Satu sih pesan saya itu jangan all in, tapi nabung aja. Kenapa? Karena ya tadi, mau nanti Bank BRI turun lagi, faktanya Bank BRI udah turun di atas
40%, atau coba saya cek dulu Bank BRI berapa persen biar valid. Bank BRI 1 bulan year to date itu turun 41% year to date. Jadi di luar fakta Bank BRI mau turun lagi, yang pasti Bank BRI udah turun 40%. Jadi sebenarnya ini udah waktu yang tepat juga kalau buat nabung saham, buat nyicil beli ya, bukan all in. Kenapa? Karena kalau all in ya eh, harga pembelian kita ya akan di harga pertama itu, tapi kalau kita nabung saham atau dollar cost averaging, itu ya harga saham kita akan menemukan harga yang ideal seperti itu. Jadi itu analisa saya buat Bank BRI. Semoga bermanfaat. Ingat pesan saya yang tadi, jangan all in di saham ini. Ini saham fundamentalnya bagus, bagus banget. Cuma saham sebagus apapun, kalau cara masuknya salah, kalau metodenya salah, itu tidak akan menghasilkan profit. Jadi pelan-pelan aja ngumpulin saham Bank BRI-nya. Saya pun udah mulai ngumpulin saham Bank BRI, tapi sampai sekarang antrian saya masih belum kena di saham Bank BRI. Jadi sabar aja, dan metodenya pun sama kok, nabung beberapa kali, pakai money management, strateginya diatur sehingga dapat harga yang ideal, dan sisanya menunggu. Seperti itu. Sisanya menunggu. Jadi mungkin sampai di sini video untuk saham Bank BRI. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.